Tapi kalau sekarang pertarungan antara orang yang pro Islam dan Islamofobia, sampai kapan? Sampai kiamat, Pak. Demi Allah, sampai kiamat mereka bilang. Karena orang-orang yang cinta sama Islam seperti kita di sini insyaallah, dan orang-orang yang anti Islam, Pak, Islamofobia, itu akan terus bertarung, Pak, head to head sampai apa? Sampai kiamat. Sunnatullahnya kan begitu. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Jadi kalau saya ngomong Islamofobia itu bukan paranoid, Pak. Terbukti di mana-mana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap takmir masjid apa ini, Pak? Al-Mu'minun, masyaallah, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Mu'minun yang hari ini dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai manusia paling kaya di dunia. Amin. Kenapa paling kaya? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang tadi kita lakukan sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Walaupun sudah diembel-embeli dengan hadiah yang seperti itu, tapi tetap saja subuhnya ndak rame. Ya, berarti ndak mau jadi orang paling kaya. Coba besok takmir DKM masjid ganti strategi. Nggak usah ngundang ustadz, tapi pakai door prize. Siapin 5 juta dibagi 10, satu orang 500.000, umumkan. Bagi orang-orang yang datang subuhan akbar ahad besok, 10 yang datang pertama dapat 500.000. Kira-kira rame nggak ada masjid? Insya Allah rame, Pak. Atau 1 juta lah ya, sekarang sudah naik inflasi ya, gitu ya. Bahkan mungkin datang dari asar, Pak. Sudah subuh berjamaah ya, nggak apa-apa. Sudah alhamdulillah segini, masya Allah. Yang hadir hari Senin gitu ya, hari Senin. Tapi kata para ulama, Pak, jangan harapkan Baitul Maqdis Al-Aqsa ini akan bebas kalau jamaah subuh kita belum seperti sholat Jumat, Pak. Ya, mungkin teman-teman, bapak-bapak sekalian tahu, ibu-ibu tahu, kalau kita bicara tentang masjid yang fenomenal, Indonesia ini punya 2 masjid fenomenal, Pak. Yang saya kenal saja, yang saya tahu karena saya sering ke sana dan mengisi di sana. Yang pertama di Masjid Jogokarian, ya, masjid kampung di Jogja, ya, dan Masjid Baitul Makmur, Pak, di perumahan Monang Maning Denpasar. Itu jamaah subuhnya membludak, Pak. Saya kalau Jogokarian lumayan sering lah, setahun tuh bisa 4-5 kali ngisi di sana. Kalau Baitul Makmur agak jarang. Saya kaget. Kalau Jogokarian sudah masyhur di mana-mana, Pak. Ibu sekalian, jamaahnya banyak sekali. Tapi kalau di perumahan Monang Maning isinya orang Hindu, Pak. Itu perumahan orang Hindu, tapi kok banyak gitu loh muslimnya. Penuh masjidnya. Saya pas ngisi di sana bingung. Ini kegeeran saya, apa gara-gara saya rame begini? Oh enggak, Pak Ustadz, tiap subuh memang rame kayak begini. Oh masya Allah, saya bilang seneng, Pak, inspirasi buat kita. Di perumahan orang Hindu, mayoritasnya Hindu, tapi masjidnya rame. Ya, kalau kita di perumahan orang Islam, ya begitu. Memang kayak begitu, Bu. Di mana-mana begitu. Setiap ada yang minoritas, mereka lebih solid. Ya. Kalau mayoritas karena merasa menang banyak, menang kuantitas, sehingga suka semau gue gitu. Kalau orang Betawi itu, ya udahlah, biarinlah. Nanti juga ada orang yang ngisi masjid itu. Nah, gawatnya ini masjid kita belum rame, tapi orang sekarang berlomba-lomba bangun masjid, Pak. Ya enggak apa-apa juga sih, silahkan. Tapi sayang, Pak, sayang. Saya kemarin dari Balikpapan, Pak, sekitar 2 bulan lalu. Itu masjid yang satu saja belum begitu ramai, tapi gara-gara karena perbedaan furu'iyah, Pak, perbedaan fikih, Pak,
Yang satu kekeh mau kunut, yang satu tidak mau kunut, begitu kan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Itu DKM-nya berpisah, buat DKM baru, DKM Perjuangan. Kalau DKM aja nggak ada apa, buat masjid baru Pak. Masjid baru memaksakan diri, itu ada semacam garasi rumah disulap dulu sementara sambil mereka membangun. Gara-gara kekeh masalah perbedaan, masalah-masalah yang furu, yang cabang. Jangan ya Pak ya. Tadi makanya aku tanya dulu di sini, pakai kunut apa anda? Oh anda Pak Ustadz, ya enggak usah. Kalau kunut, aku kunut. Saya sederhana Bu, mengikuti kebiasaan yang ada di masjid yang saya singgahi. Itu prinsip saya. Saya tanya, di sini gimana? Zikirnya disirkan apa didaharkan? Oh sir, diam-diam, ya enggak apa-apa. Kalau tempat lain masjid-masjid Nahdien, saya keraskan. Jadi kalau dibilang saya ini apa alirannya, madhabnya, manhajnya apa? Ukhuwah Islamiyah Pak. Sederhana saya mengikuti apa yang ada di tempat tersebut, karena memang itu yang dicontohkan para imam madhab. Dicontohkan para imam madhab seperti itu. Kan yang kunutan itu Imam Syafi'i ya Pak ya, madhab Syafi'iyah itu kunut. Yang tidak kunut muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Gurunya Imam Syafi'i kunut, muridnya Imam Ahmad tidak kunut. Syafi'iyah kunut, Hambaliyah tidak kunut. Kok bisa? Lawang gurunya kunut, muridnya tidak kunut. Ini kalau orang Malang jadi kiainya, oh mungkin marah-marah sama santrinya itu. Oh santri kualat ini, masa beda-beda sama guru gitu ya. Tapi Imam Syafi'i kan enggak, santai dia Pak, santuy kalau bahasa aja sekarang tuh. Guru sama murid beda, biarin, biasa. Loh ini masalah ikhtilaf ya. Makanya membiarkan, tapi toleransinya yang dikedepankan. Suatu ketika Imam Syafi'i mau berkunjung ke pondokannya Imam Ahmad. Ya, mat gitu ya bahasa saya ya. Aku mau berkunjung ke pondokan sampean, boleh ndak? Oh, masya Allah, Tuan Guru, terima kasih. Kunjungannya luar biasa, kami sangat menunggu. Gitu. Jadi senang dikunjungi sama guru besarnya. Nah, akhirnya Imam Ahmad mengumpulkan murid-muridnya. Murid-muridku, beberapa hari lagi kita akan kedatangan guru besar kita. Ya, Imam Muhammad Idrus Asy-Syafi'i. Kita mau daulat beliau jadi imam sholat subuh ya. Kan kita tahu beliau itu subuhannya kunutan. Nah di sini kita tidak kunutan semua. Yuk, yang belum hafal kunut, kunutan ya. Baca hafalin kunut ya. Siap guru. Jadi itu murid Imam Ahmad yang tidak hafal kunut, hafalin kunut semua. Ya, mempersiapkan untuk menyambut Imam Syafi'i. Sampailah harinya Imam Syafi'i didaulat menjadi imam sholat subuh. Semua sudah siap, wah sudah pede mau kunutan nih. Mungkin ada yang pertama dalam sejarah hidupnya mau kunutan gitu ya. Sudah siap semuanya. Rakaat pertama selesai, rakaat kedua bangun ruku, udah siap-siap mau angkat tangan, Imam Syafi'i ini bablas Pak. Sampai salam, sampai selesai. Oh piye toh jel ini. Gimana ini kok kita udah siap-siap mau kunut, kenapa ndak kunut gitu ya. Ditanya sama Imam Ahmad. Syekh, kenapa tadi antum ndak kunut? Kita udah siap-siap loh. Gitu ya bahasa saya juga. Apa jawaban beliau? Masya Allah. Aku tahu di sini kamu tuh sama murid-muridmu itu ndak ada yang kunut. Kan aku sebagai tamu menghormati sahibul bait. Selevel Imam Syafi'i, imam madhab, hafal Quran sejak umur 8 tahun, hafal ratusan ribu hadis, tapi masalah furu'iyah mereka toleransinya luar biasa. Lah kita ini siapa Pak? Qurannya ndak hafal, hadisnya hafal paling 5 biji gitu ya. Bukan imam madhab, tapi kadang-kadang berkeras-keras masalah furu'iyah. Enggak gitu ya Pak ya. Insya Allah enggak di masjid ini, amin. Gitu ya. Di sini orangnya semua toleransi gitu ya. Kita ini siapa sih Pak? Cuman remeh itu apa namanya? Bubuk rengginang di kaleng kongguan gitu nih Pak. Kecil Bu kita ini Bu. Makanya jangan suka berkeras-keras masalah hal-hal yang sifatnya cabang seperti itu. Nah, Imam Ahmad gantian membuktikan sifat ketoleransiannya terhadap masalah ini. Suatu ketika beliau pergi ke Baghdad. Jadi ceritanya Imam Ahmad tuh pernah meriwayatkan hadis Pak yang sahih tentang adanya sholat sunnah qobliyah maghrib. Jadi qobliyah maghrib kata Imam Ahmad itu ada, kata beliau, gitu kan. Nah sampai di Baghdad murid-muridnya tidak pernah tuh ngelihat Imam Ahmad sunnah qobliyah maghrib, tidak pernah gitu. Loh ini gimana Imam? Kan meriwayatkan hadis yang
sahih tentang qobliyah maghrib, tapi kok nggak pernah qobliyah maghrib gitu kan? Ditanya sama murid-muridnya. Akhirnya ada itu yang berani ngomong, wahai Syekh, antum kan pernah mensahihkan hadis adanya qobliyah maghrib, tapi kenapa nggak pernah qobliyah maghrib? Apa jawaban beliau, Pak? Aku tahu, tapi di Baghdad ini sebagian besar penduduknya telah mengamalkan fatwanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu tidak ada qobliyah maghrib. Kalau aku laksanakan, aku berkeras-keras dengan fatwa aku, nanti akan terjadi perpecahan, disharmonisasi. Aku tidak mau itu terjadi. Selevel Imam Ahmad, Pak. Jadi gitu ya, Pak ya. Masalah furu'iyah kita jangan berkeras-keras. Baik Bapak Ibu sekalian, temanya hari ini hidup tanpa judul. Ceramah saya pun tanpa judul kalau gitu nih, Pak. Saya mikir ini apa temanya, maksudnya hidup tanpa judul. Oh, berarti mungkin jangan sampai, Pak, kita lahir ke dunia, hidup di dunia ini nggak ada judul, Pak. Nggak ada yang kita tuju, itu mungkin maksudnya ya. Jangan sampai kita hidup di sini itu, dilahirkan ke muka bumi itu nggak punya tujuan apa-apa, Bu. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala jelas sekali menyampaikan perintah kepada kita untuk apa sih manusia ini ada di dunia. Di surah nomor 51 ayat ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sederhana sekali bahwa tujuan manusia dilahirkan ke muka bumi itu untuk ibadah. Tak. Ibadah aja tujuannya. Ya, bukan yang lain-lain. Ya, enggak kerja, enggak menjadi orang kaya, enggak, ibadah. Nah, definisi ibadah di sini yang harus diperluas. Jangan gara-gara ada ayat ini kerjaannya tiap hari di masjid aja loh. Berdoa gini, ya Allah turunkan kepada aku nasi kebuli ya Allah, enggak mungkin. Ya. Ya, ngarepin infak dari jamaah enggak seperti itu Islam. Ibadah yang dimaksudkan di sini segala aspek kehidupan kita asal diniatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, pakai baca Bismillahirrahmanirrahim, itu jadi ibadah, Bu. Ya, kalau ibu sholat ke masjid pengajian ibadah, ibu nyiapin nasi goreng buat sarapan pagi ini ibadah, ibu nanti ngantar anak-anak ke sekolah ibadah, ibu nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika ibadah, asal niatnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Pakai bismillah tambah ya, Bu ya. Kata Rasul, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap perintah, setiap urusan kalau enggak dimulai pakai baca bismillah, Pak, maka terputus amalnya. Sayang, Bu. Ibu ngaji sekarang pakai bismillah dulu. Ya, izin suami datang ke masjid ini pagi-pagi lalu baca bismillahirrahmanirrahim. Ini sama suaminya semua ya, Bu ya? Atau enggak? Ya, semoga sama suaminya, alhamdulillah. Karena kalau suaminya enggak subuhan di rumah, itu namanya suami solehah, Bu. Suami solehah ya, besok kasih mukena warna pink ya. Kalau laki-laki suami dipaksa, Bu, ke masjid. Kalau ibu-ibu ndak wajib, ibu-ibu ndak apa-apa, di rumah ndak apa-apa, di masjid kalau ada mahramnya monggo silakan. Begitu ya, Bu ya. Jadi tujuan hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang cukup terkenal diriwayatkan oleh seorang sahabat, Pak, umurnya baru 15 tahun pada saat Rasulullah wafat, tapi beliau langsung jadi mufti, pemberi fatwa, umur 15 tahun jadi mufti. Ya, siapa beliau? Namanya Abdullah, sepupunya Nabi, anaknya pamannya Nabi Abbas, dikenal dengan Abdullah ibnu Abbas. Ini Abdullah ibnu Abbas, Pak, anak paling cerdas, Pak. Di umur 15 tahun jadi mufti. Karena di umur 9 tahun didoakan sama Nabi, dipegang kepalanya, Allahumma faqihu fid din wa 'allamhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan anak ini dalam agama dan berikan kemampuan untuk mentakwil. Takwil sesuatu yang belum jelas itu dia yang bisa mentakwil, Pak. Ini sahabat senior Pak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kalau nanya masalah agama, nanya sama anak umur 15 tahun. Kebayang. Orang sepuh, senior, sahabat senior level Abu Bakar nggak ngerti, nanya sama Ibnu Abbas, 15 tahun, SMP, kelas 3 ya. Kelas 3 SMP, Pak. Anak kita kelas 3 SMP, Pak. Jadi apa coba, Pak? Main Mobile Legend. Main PUBG, main TikTok gitu, main game. Zaman dulu 15 tahun jadi mufti, Masya Allah. Jadi nggak ada halangan, Pak. Dan Bapak nggak boleh malu nanya sama anak umur 15 tahun. Apa ini? Anak bau kencur, anak kemarin sore mau ngasih fatwa di masjid. Jangan, Pak. Keilmuan orang tuh nggak berdasarkan usia.
Sahabat contohkan itu Pak, 15 tahun ditanya, dan memang orangnya faqih ya. Karena sejak kecil ikut terus sama majelis Nabi. Jadi pamannya Nabi itu Abbas tuh, kalau habis pulang dagang dia ngajak anaknya ngaji di tempatnya Nabi. Dari mulai kecil itu sampai didoakan jadi orang yang faqih. Makanya jadi rujukan para sahabat senior. Ya, riwayatnya kata Rasulullah SAW, hadis ini sering kita dengar zaman dulu itu ada lagu, kalau antum suka sama nasi raihan. Nah, ya. Kalau sekarang sudah agak meredup ya. Udah kalah sama ambiar sekarang. Ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara gitu ya, terusin sendiri nanti ya. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya, ingatlah yang 5 sebelum datang yang 5, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Ingat Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita sebelum datang kematian kita. Nih, di sini yang hadir yang muda ada, yang sepuh juga ada. Bapak yang sepuh, Bapak kalau ngisi ke masjid memang itu sudah waktunya ya Pak ya. Ya, Bapak sudah sepuh ke masjid. Saya bilang ke anak-anak muda, kalau orang tua ke masjid itu habitatnya, saya bilang. Memang sudah selayaknya orang tua ke masjid. Tapi antum yang muda-muda kalau bisa ke masjid itu keren, Masya Allah. Kalau bapak ibu yang sudah sepuh ke masjid, ke pengajian, lah memang sudah waktunya. Mohon maaf Pak, sudah deket ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, walaupun umur tidak tahu kita ya Pak ya. Tapi kan memang gitu, sunatullahnya yang makin tua makin mendekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah anak muda ini, kalau anak muda datang ke masjid, Bu, keren Bu. Ibu punya anak muda yang suka ke masjid, suka ngaji, itu dijaga Bu. Mereka calon penghuni surga nomor 2 Pak. Nomor 2 surganya anak muda. Orang tua nggak disebut di hadis ini. Sab'atin yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi di hari tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kan al-imamul adil, pemimpin adil ya. Yang kedua siapa? Wasyabbun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang tua, Pak. Orang tua ke masjid biasa, tapi anak muda ke masjid, makanya dijaminnya ke surga nomor 2. Ya, anak-anak muda, Masya Allah, senang saya Pak ikut acara-acara anak muda sekarang Pak di seluruh Indonesia. Saya menyaksikan sendiri bagaimana giroh anak muda kita sekarang beda Pak. Ngajinya keren-keren, ngajinya nggak di masjid lagi sekarang Pak. Ya masjid juga, tapi juga banyak yang di luar masjid. Akhirnya terciptalah acara-acara festival muslim Pak. Di Jakarta ada namanya Hijrah Festival, Hijrah Fest. Ngaji di hotel, di JCC. Ngaji nih bayar Pak 90.000 satu hari, kali 3 hari hitung sendiri berapa ya. Kemarin di Muslim United saya ngisi di Hijrah Fest Makassar, Hijrah Fest Palu, Pekanbaru gitu ya. Itu udah keliling-keliling Hijrah Fest gitu ya. Itu pengajian yang berbayar Pak. Pengajiannya pakai tiket. Tiketnya sold out Pak ya. Tiket ngaji habis Bu, bukan tiket konser musik loh, tiket pengajian Pak. Ngaji di hotel rame, habis tiketnya. Beda zaman kita ya Pak, ngaji gratis nggak ada yang datang. Sedih deh kita ya. Zaman now itu Masya Allah loh Bu, anak-anaknya bayar 100.000 tiket itu ikut Hijrah Festival, Masya Allah rame. Jadi kita ini senang harusnya Pak. Jadi anak-anak muda zaman now tuh yang katanya hobi main HP, main gadget itu ternyata mereka juga punya giroh semangat ngaji yang luar biasa. Dijaga Bu. Anak ibu kalau begini didukung, disupport, dikasih duit. Nih nak beli tiket Hijrah Fest, ikut. Kalau MU kemarin gratis ya Pak ya. Yang di Jogja itu gratis. Saya kan di Jogja itu waktu MU ada 6 hari di sana Pak. Itu ceritanya sedih Pak saya di sana tuh Pak. Ya, kan dari awal saya itu pembukaan Pak. Saya itu membuka Muslim United di Jogja malam-malam di Saka FM, wawancara sama penyiarnya untuk menyampaikan ke warga Jogja tentang isu-isu yang dihembuskan tidak benar. Isu radikalisme, ustadz yang ngisi itu ustadz radikal semua, katanya intoleran semua. Enggak, saya mencoba publikasi ke masyarakat Jogja. Alhamdulillah hari pertamanya lancar acara kita di MU Jogja. Oh rame, mungkin ada yang datang di sini ya. Di Gede Kauman Pak, Masya Allah rame. Puncaknya Ustadz Hanan mungkin kan ya. Sore-sore saya sedang roadshow di Jogja 10 titik, jadi saya bolak-balik aja sampai jam 11 Sakila sudah aman. Terus saya iseng-iseng tanya sama tenan kan ya, ini gimana? Oh laku Pak Ustadz, Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah. Besoknya saya di WA tiba-tiba, Ustadz besok kita pindah katanya. Disuruh polisi pindah jam 7 udah harus pindah.
begitu. Jumatnya mulai, Sabtu pagi jam 7 suruh pindah. Itu gimana panitia nggak hancur hatinya, Pak. Acara pertama sudah sukses disuruh pindah. Pindahnya kemana? Ini kan bingung, ya kan? Akhirnya mau pindah ke Universitas Ahmad Dahlan. Karena di situ ada tabligh akbarnya UAS, dan di situ kan besar ya, Pak ya. Sudah confirm oke. Sampai jam 10 saya sedang ngisi juga taklim di tempat lain, di WA lagi, Pak Ustadz, wah dia tidak mengizinkan. Kenapa? Ya nggak tahulah, ada intervensi dari mana. Terus gimana katanya? Ya udah, plan yang paling terakhir itu apa? Pindah ke masjid kecil Jogokarian, Pak. Jadi itu acara yang hadirnya itu mungkin belasan ribu orang, pindah ke masjid kuplek kecil begitu, di gang begitu. Yang nangis kan tenan-tenannya. Ada, saya tahu ada yang dari Solo, Pak, dari Bandung, dari Jakarta, untuk jualan di MU harus bawa pulang kembali barang dagangannya, kan sedih gitu ya. Yang kecewa lagi yang jualan-jualan makanan, udah masak katanya Bu buat hari Sabtunya, itu tiba-tiba ya sudah nggak laku begitu. Ya, itulah isu radikalisme yang dihembuskan sama orang-orang tertentu, Pak. Ini di luar tema sedikit ya, Pak ya. Boleh ya cerita ya, Pak ya. Kemarin kan saya dipanggil sama TV One untuk menjelaskan definisi radikalisme. Ya, sekitar 2 minggu yang lalu lah ya. Saya di audiensi dengan Pak Fahru Rozi, Menteri Agama. Pak Ustadz datang ya ketemu sama Menak. Iya siap. Qadarullah Menaknya nggak hadir, Bu. Ya sibuk mungkin beliau ya. Saya ketemu sama juru bicara BIN, akhirnya lebih sadis lagi sama BIN saya ngomongnya. Ternyata orangnya asik ya, kok namanya aja BIN, tapi asik orangnya. Kita wawancara on air dan off air. Videonya viral, sudah saya post di Instagram saya. Di off airnya kita ngobrol, saya ngobrol. Sebelum ini saya ngobrol, Pak Wawan, namanya Pak Wawan. Pak Wawan, emang menurut definisi pemerintah, radikal itu apa sih? Ya, saya bilang gitu kan. Dia jawab apa, Pak? Radikal itu Mas Ustadz yang manggil ke saya. Radikal itu Mas Ustadz. Radikal yang melanggar peraturan, merusak, membunuh dan sebagainya. Itu radikalisme, begitu. Seperti yang dilakukan para teroris. Saya bilang, oh kalau itu saya setuju, Pak. Saya yakin umat Islam keseluruhan pun setuju kalau yang ngebom, yang ngebunuh, yang ngerusak itu radikal. Setuju kita, Pak. Ya, semua sepakat. Jadi sekarang kenapa orang begitu gampang ngelabelin orang radikal, Pak? Nah, dia bilang, loh yang suka ngomong begitu siapa sih? Itu kan para buzzer. Itu. Jadi kalau kata pemerintah mah enggak radikal. Ya, nah celakanya, gawatnya itu beberapa oknum dari pemerintah, di aparat kadang-kadang mengambil opini dari para buzzer itu loh. Buzzer itu apa sih? Pendengung, Pak. Orang yang suka ramai di media sosial. Ya, kalau dulu ada Abu Jahal, sekarang ada Abu Janda. Nah itu mereka ulahnya dan gengnya itu. Bapak tahu lah ya siapa. Jadi ini Siregar lah, Adi Armando lah, Faisal Asegaf lah. Kayak begitu yang suka membuat kicauan di dunia maya itu menjadi rusuh, Pak. Ya termasuk akhirnya kami. Saya yang kayak begini dicap radikal. Radikal dari mana? Ya gara-gara saya foto sama Ustadz Somad misalkan, sama Ustadz Felix, sama Ustadz Omar Mita, Ustadz Salim, semua kena radikal. Jadi Ustadz yang ada dalam barisan kami Hijrah PSMU itu semua disebut radikal lah pokoknya. Sampai Ustadz yang ngomongnya pelan, kalau ngomong juga lembut, Ustadz Hanan Ataki aja dibilang radikal. Radikal dari mana Ustadz Hanan? Ustadz Salim Filah kan lembut bener kalau ngomong, dibilang radikal. Kalau saya vokal, kadang-kadang vokal, kadang-kadang juga enggak sih saya ya. Ya enggak apa-apalah dibilang ini ya. Tapi kalau teman-teman saya ngomongnya pelan-pelan kok bisa vokal, bisa disebut radikal. Ustadz Omar Mita kan kalau ngomong lembut bener. Ya, tapi dibilang juga radikal. Nah, ini kan ada orang sekarang gampang mencap Ustadz itu sebagai radikal gara-gara nggak sepaham, Pak. Nggak sependapat terhadap suatu hal langsung main cap radikal. Ini bahaya, Pak. Beda pilihan politik disebut radikal. Karena yang main radikal itu yang nomor 2 semua disebut radikal. Wah, saya bilang nggak bener nih. Ini sudah saatnya kita bersatu lah, nggak begini-beginilah. Capek, Pak ya. Dulu itu ada kecebong lah, ada kampret lah, apa coba. Saya bilang udah itu berdua dikawinin aja jadi kecempret, saya bilang. Iya, Pak, kecebong sama kampret. Tak kira mau selesai. Saya bilang ke Mas Arif, hostnya TV One itu, Mas Arif sama Pak Wawan ya. Ini dulu saya kira ada Pilpres Indonesia ini sudah mau nyatu lagi. Kan dulu kan terkotak-kotak ya. Kotak 1, kotak 2 gitu ya. Di mana-mana Pak, di seluruh Indonesia kayak begitu. Terbagi 2. Ya, 2 jenis hewan itu, Pak. Karena kacau, Pak. Saya juga enggak mau lo disebut kampret. Ngapain disebut kampret orang manusia begini? Dan mereka pun juga enggak mau disebut cebong lah.
Udah selesai gitu kan. Tak kira mau beres gitu loh. Ada lagi julukan baru sekarang. Bapak Ibu tahu julukan terbaru apa? Pengganti cebong sama kampret. Hewan lagi Pak. Tetap nama hewan, hobi sekali pakai nama hewan. Yang sekarang kampret itu disebut kadal Pak. Tapi belakangan tambahin gurun, kadal gurun, disingkat kadrun. Silakan Bapak kalau yang aktif di media sosial. Bu, alumni kampret Bu, masuk kadrun sekarang Bu. Astagfirullah, saya dimaki-maki sama itu kadrun, dasar ustadz kadrun. Aduh, apa sih maksudnya? Jadi saya tahu kenapa itu. Jadi kita ini terlalu menginduk sama Timur Tengah gitu lah Pak. Dikit-dikit Arab, pakai cadar, celana cingkrang, berjenggot, itu semuanya orang gurun katanya begitu. Dulu sebutnya kadal gurun. Ya Allah ya. Nah teman-teman kita, kalau saya nahan nggak apa-apa. Tapi anak-anak muda kita kan nggak terima dipanggil kadrun. Yang punya semangat giroh tinggi, membuatlah julukan baru. Ini lebih sadis lagi, babi. Tambahin belakangan Cina, babi Cina, disingkat bacin. Itulah sekarang bacin sama kadrun Bu. Sampai kapan saya bilang ini? Harus selesai, nggak boleh. Ya, sampai kapan? Akhirnya saya diskusi dengan beberapa kiai, guru-guru senior. Antum tahu kemarin tuh yang cebong sama kampret itu masalah politik, selesai. Tapi kalau sekarang pertarungan antara orang yang pro Islam dan Islamofobia, sampai kapan? Sampai kiamat Pak. Demi Allah sampai kiamat mereka bilang. Karena orang-orang yang cinta sama Islam seperti kita di sini insyaallah, dan orang-orang yang anti Islam Pak, Islamofobia, itu akan terus bertarung Pak, head to head sampai apa? Sampai kiamat. Sunnatullahnya kan begitu. Walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Jadi kalau saya ngomong Islamofobia itu bukan paranoid Pak, terbukti di mana-mana. Dua postingan video saya yang terakhir. Yang pertama, ada seorang ibu-ibu pakai hijab gitu, hijabnya rapi hijabnya. Ya, orang Arab di Sydney Cafe itu datang orang badannya gede, kepalanya botak. Silakan tadi buka di Facebook saya, di IG saya. Datang nunjuk-nunjuk Pak, si ibu yang sedang hamil tua sama orang yang Islamofobia itu Pak, langsung dipukul mukanya Pak, jeger, jatuh terjengkang, diinjak-injak perutnya. Ada videonya kan, viral di mana-mana. Itu si orang itu dari anti Islam garis keras Pak, di Sydney Australia. Kemarin di Norwegia ada seorang anti Islam juga dengan terang-terang membakar Islam di tengah kerumunan massa sambil berkoar-koar menjelekan Islam. Untung ada seorang pemuda Palestina namanya Ilyas, maju dia menerobos barikade, dia tendang tuh orang Pak yang telah membakar Al-Quran. Sekarang Pak, kampanye Islamofobia itu marak di mana-mana karena tahu agama yang paling cepat pertumbuhannya di muka bumi ini adalah agama Islam Bu. Teman-teman saya report saya, di Eropa itu sekarang pertumbuhan masjid di London lebih tinggi dibanding pertumbuhan gereja di Eropa. Dan orang-orang musuh-musuh kita itu Pak nggak terima itu, nggak terima, nggak bisa. Ini kenapa orang Islam kayak begini, kok bisa tumbuh cepat? Nggak terima. Akhirnya kampanye Islamofobia. Celakanya sampai ke negeri kita. Loh, kita kan majoritinya Muslim, tapi mulailah orang menstigma ini radikal, intoleran. Yang ramai mereka kan cingkrang, cadar. Itu kan juga bagian dari Islam. Ya, cingkrang, cadar, poligami, jenggot, semualah ya. Itu mulai diserang sama mereka untuk menumbuhkan apa? Kebencian terhadap Islam. Dan banyak di antara mereka pelakunya adalah orang-orang yang ngakunya Islam. A'udzubillah summa a'udzubillah. Itu yang bahaya Pak. Kalau orang kafir sekalian Pak, nggak apa-apa Pak, macam-macam jihad kita tumpah darahnya selesai ya. Tapi kalau yang ngomong itu orang kita Pak, orang yang ngakunya Islam, lah ini yang repot Bu. Abu Janda kan ngakunya Islam, Leni Siregar juga ngakunya Islam walaupun Syiah. Adi Armando, tetangga saya di Bogor, ngakunya Islam, dosen UI, ketemu sama saya di LC pun nama saya sowan-sowan, salim-salim selama Ustaz gini Pak. Orangnya kalau Bapak ketemu langsung sama Adi Armando tuh nggak tega Pak, beneran Pak. Kalau Bapak jago bela diri, tendang dia jatuh Pak, beneran Pak. Ngomong sama saya juga lembut-lembut. Ini orang kok nggak kayak segalak di medsos. Saya bilang ya Ustadz, nanti kita ngopi-ngopi ya di Bogor ya. Saya bilang sorry deh, saya bilang gitu ya. Cuman nggak ngomong gitulah saya, karena tetangga juga di Bogor Pak. Orang-orang kayak begitu tuh
kan ngakunya Islam Pak ya, ngakunya Islam tapi ngomongnya kayak begitu, itu bahaya banget Pak. Nah gawatnya orang-orang kayak begitu, kalau misalkan kita labeli lah, masukkan kategori sifat orang munafik, itu nggak bisa diapa-apain ya Pak, gitu kan. Teringat kisah di Madinah, adalah seorang sahabat tapi orangnya gembong orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul gitu ya. Itu gembong orang munafik, paling munafik lah semadinah tuh si Abdullah bin Ubay ini. Itu sahabat-sahabat udah pada marah lah, karena seringkali Abdullah bin Ubay ini provokator. Ya, ada yang jihad mau perang, dia malah gembosin, udahlah nggak usah perang gitu kan ya. Kayak begitu kerjaannya tuh. Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik number one di Madinah. Ketika tuh sahabat-sahabat yang garang-garang Umar, ya Rasulullah, izinkan aku menebas kepalanya, begitu kata sahabat-sahabat. Ya, apa jawaban Rasulullah? Jangan. Kenapa? Ini sudah menimbulkan kerusakan si Abdullah bin Ubay ini. Jangan. Kenapa? Karena dia masih seorang muslim. Begitu Pak. Jangan sampai terekam dalam sejarah kita pernah menumpahkan darah sesama muslim. Itu orang munafik gak boleh diapa-apain Pak celakanya. Kalau orang kafir yang menyerang kita, kafir harbi, halal darahnya. Kafir harbi, ingat, jangan dipotong. Kafir harbi yang zimmi, ahlu zimmah boleh, tetangga kita, saudara. Di sini kan juga banyak orang yang non Islam, Kristen, orang Tionghoa, orang Hindu, Buddha, rangkul saudara, ya. Nggak apa-apa, muamalah masalah dunia it's okay, no problem, selama mereka tidak ganggu. Tapi yang sudah harbi itu Pak, yang nyerang kita, halal darahnya. Nah orang munafik tidak boleh dicolek-colek. Itu makanya hukumannya paling berat nanti di akhirat kan ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu jadi bahan bakarnya neraka Pak, di kerak neraka adanya gitu. Nah makanya kalau ketemu orang munafik ini yang bingung mau diapain, dibunuh nggak boleh, ya paling dijitak-jitak gitu lah, boleh lah mungkin. Loh iya kesel ya. Saya kalau apa Bu, kalau ditanya sama jamaah, Ustadz ini saya tuh belum pernah ketemu sama Bu Janda Bu. Belum pernah, walaupun sering kali setiap video-video dia kan, Ustadz Hilmi salam ya, gini-gini ya, walaupun nggak pernah saya balas salamnya gitu. Itu dia apa ya, ketika kita ajak berdiskusi langsung Pak, kan saya sering kali publikasi, ayolah datang ke kajian saya, kita diskusi. Kan kajian saya jadwalnya di mana-mana sudah ada. Datang kita ngobrol, jangan di media sosial terus, nggak akan pernah ketemu, kita ngobrol diskusi. Harapan saya, siapa tahu saya bisa kasih hidayah buat dia, siapa tahu jadi perantara hidayah gitu ya. Tapi nggak pernah mau ketemu, diundang sama TV pun nggak ketemu. Saya datang dia nggak datang. Iya, kan pernah dulu kan mau diundang kan Bang Karni kan, saya datang dia nggak datang. Apa jawaban dia setelah itu? Besoknya dia datang, saya nggak datang, memang saya nggak diundang. Dia salamin gitu, Ustadz Hilmi mohon maaf ya, kemarin saya nggak bisa hadir, saya sedang berhalangan katanya. Nah saya balas di medsos saya kan, oh yang berhalangan itu kan perempuan, saya bilang. Iya Bu, ya ibu kalau nggak sholat berhalangan gitu. Gitu Pak, nggak, memang apa mungkin mereka dipelihara atau dijaga atau dibuat kayak begitu, ya sudah nggak tahu lah ya. Jadi orang munafik tuh nggak boleh diapa-apain ya. Lo kemana-mana kita ngomong nih. Ya udah, hayataka qabla mautika Bu, Bapak Ibu sekalian, gunakan hidup sebelum datang kematian. Yang kedua apa? Wasihataka qabla saqamika Bu. Silakan, Masya Allah Ibu ditulis ya. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Gunakanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Tuh Pak, ibu-ibu tuh kalau ngaji Pak, nulis, Mas juga ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau Bapak kan pintar semua ya Pak ya. Nggih Pak, direkam di otak, oh cerdas Bapak mah. Kalau ibu karena mungkin suka lupa, banyak urusan di rumah, nulis gitu ya. Ya. Sehataka qabla saqamika, udah Bu ya, ya. Gunakan masa sehat kita sebelum datang masa sakit Bu. Masya Allah, ini kadang-kadang sering kita lupa loh. Tadi pagi kita bangun ya, baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Doa kita sama Allah karena telah menghidupkan kita kembali setelah tadi malam mematikan kita Pak. Kalau kayak komputer, tadi malam kita di shutdown Pak sama Allah Subhanahu Wa Taala sebentar, nanti subuh dibangunkan lagi. Tapi juga ada yang keterusan, ada nggak Bu? Yang niat semalam tidur nggak bangun-bangun, ada nggak? Ada Pak. Iya. Kalau kita dibangunkan tadi apa Pak? Tujuannya Pak, agar kita ini bisa sehari lagi Pak
bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita. Jadi ibu sekarang kalau hidup lagi nih, untuk apa? Untuk taubat. Allah tahu kita ini masih banyak dosa, menghadap kepadanya belum bisa, kita ini masih kotor. Tobat cari ini ya, sucikan diri kita supaya nanti menghadap Allah kita udah bersih, begitu kan. Jadi setiap kita dibangkitkan ba'da kita tidur, itu intinya apa? Untuk taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin Pak flight ke Malang Pak. Ini saya kan hampir sebulan tuh 4 kali naik pesawat, 8 kali berarti bolak-balik ya. Karena selalu roadshow keluar kota. Kemarin itu pengalaman saya terbang terburuk sepanjang hidup saya Pak. Dari Halim ke Abdurrahman Saleh naik Batik Air. Itu kan harusnya cuma sejam 20 menit ya. Ya, sejam 2. Itu 2 jam di atas Pak. Turbulence sudah naik gitu kan ya, sampai di atas itu seperti kita landing kan. Kalau ini kan brek gitu ya, itu di atas kayak begitu Bu, brek. Itu satu pesawat sudah zikir semua Pak. Untung belum ada yang azan aja di situ ya. Tadi saya mau azan, cuma tadi disangka sholat asar gitu ya. Astagfirullah, itu semua ingat mati Bu. Hari itu semua mungkin ingat mati semuanya. Saya kan sampai perut agak mual nih gara-gara pesawatnya begini-begini. Ya Allah, seperti ini mungkin nanti kita saat sakaratil maut, ketika menjelang kematian Bu, kita sudah nggak mikir apa-apa lagi Bu, ya, udah nggak mikir apa-apa lagi, semua zikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ketika akan mendekat kepada kematian, sunatullahnya dia akan fitrahnya kembali kepada Allah, kembali kepada kebaikan Bu. Semua orang pasti pengen jadi baik, apalagi di akhir hidupnya mendekat kepada kebaikan. Ada kisah yang masya Allah luar biasa, ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Seorang sahabat namanya Sya'ban itu sahabat Rasul, hobinya setiap saat duduk di pojok Pak, pojok begitu, duduk untuk sholat berjamaah di masjidnya Rasul. Namanya Sya'ban ya. Selalu di pojok. Kenapa di pojok? Karena nggak mau menghalangi orang lain masuk ke dalam masjid. Di pojok, punya orang tahu pasti Sya'ban itu duduknya di pojok, rajin. Suatu ketika ba'da subuh seperti ini ya, Rasul tuh kalau habis subuh Pak balik badan Pak. Itu sunnahnya ya Pak. Rasul subuh tuh balik badan, ngabsen para sahabatnya. Asyahidan fulan. Ini di mana sih fulan ini kok nggak kelihatan gitu ya. Dia absen sama beliau gitu. Itu sunnahnya. Gitu kan. Nah, Sya'ban kemana? Nggak ada. Sya'ban nggak ada. Ditanya, ada yang tahu nggak rumahnya Sya'ban di mana? Nggak, biasanya aku khawatir karena biasanya paling rajin gitu, paling rajin. Aku ya Rasulullah, tapi agak jauh rumahnya. Ya udah nggak apa, tunjukkan kepadaku. Ba'da subuh langsung jalan rame-rame ke tempatnya Sya'ban. Bapak tahu berapa lama jalannya? 3 jam. Itu Sya'ban setiap 5 waktu nggak pernah absen, padahal rumahnya perjalanan 3 jam. Bolak-balik 6 jam. Sampai ke rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluarlah istrinya. Siapa engkau? Aku istrinya Sya'ban. Masya Allah. Saya Rasulullah dan para sahabatnya. Masya Allah ya Rasulullah, terima kasih atas kunjungan ini. Gitu kata istrinya. Kata Rasul, kemana suami kamu? Kok nggak biasanya nggak ikut berjamaah di masjidku? Apa jawaban sang istri sambil nangis? Ya Rasulullah, baru saja tadi malam suamiku meninggal dunia. Begitu kata istrinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Rasul dan para sahabat. Ya Rasulullah, bolehkah aku bertanya? Iya, ada apa? Sebelum beliau meninggal dunia, suamiku Sya'ban itu berteriak 3 kali keras sekali. Berteriak 3 kali keras sekali. Apa yang dia katakan? Kenapa tidak lebih jauh? Itu pertama. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Itu sebelum meninggal ngomong 3 kalimat itu. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Nah, kami kan nggak ngerti ya Rasulullah, suamiku itu ngomong apa? Ya Rasulullah ditanya ya pasti ngerti, karena kan beliau langsung minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang diucapkan Rasul itu Pak tidak berdasarkan feeling pribadinya, tidak berdasarkan nafsunya Rasul, tapi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Begitu kan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Yang pertama, kata suamimu, kenapa tidak lebih jauh? Suamimu tatkala sakaratil maut diperlihatkanlah pahala-pahala selama ibadahnya di dunia. Suatu ketika suamimu ini diperlihatkan pahala perjalanannya yang 3 jam itu ke masjid. Diperlihatkan, Bu. Jadi orang sakaratul maut itu, Bapak, diperlihatkan pahalanya, di display begitulah. Ini pahalamu, juga dosa mungkin ya. Diperlihatkan bagaimana pahala kamu berjalan sholat subuh ya di pagi buta 3 jam sampai ke Masjid Nabawi, Masjid Rasul. Diperlihatkan begitu dahsyatnya pahalanya, balasannya yang luar biasa indahnya. Sampai ngomong, kenapa nggak lebih jauh? Kalau bisa sih 5 jam jalan ke situ, begitu mungkin mikirnya. Kenapa tidak lebih jauh? Kalau lebih jauh mungkin pahalaku akan jauh lebih besar dibanding cuma sekedar 3 jam. Kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Suatu ketika suamimu itu subuh-subuh sedang badai, Pak. Hujan badai salju, ya, kedinginan. Beliau pakai 2 baju. Baju yang bagus disimpan di dalam. Baju yang jeleknya, mantalnya itu disimpan di luar, harapannya nanti kalau baju yang jeleknya disampai di masjid dia buka, kan masih ada yang baru untuk sholat berjamaah gitu kan sholat kan pakai baju yang terbaik begitu ya. Di tengah jalan sang suami Sya'ban itu menemukan seorang fakir miskin ya, pengemis, pokoknya orang yang terlunta-lunta begitu, hampir mati kedinginan pada saat dia juga mau sholat subuh, hampir mati kedinginan. Ya, karena dia nggak pakai baju yang tebal. Akhirnya dia copot baju luarnya yang lama itu, yang bekas itu, dia pakaikan kepada si orang yang hampir mati tadi. Dituntun bareng-bareng ke masjid bersama sholat subuh. Diperlihatkan pahala ngasih mantel bekas ke orang itu. Diperlihatkan pahala yang indah luar biasa. Kalau tahu begitu, kenapa nggak aku kasih yang baru aja mantelku ini? Begitu, Bu. Ya, kenapa nggak yang baru? Diperlihatkan, Pak. Ngasih mantel bekas saja pahalanya segitu indah, apalagi ngasih yang baru. Yang ketiga, kenapa nggak semuanya? Suatu ketika beliau sedang sarapan, ada rotinya. Kalau roti orang Arab tuh kan gede-gede gitu ya, sama susu, roti cocol makan. Ya, ada seorang anak kecil fakir miskin. Wahai Tuhan, aku belum makan beberapa hari, berilah aku sedekah. Ya, akhirnya dia potong 2 rotinya, dia bagi 2 susunya, dia ajak sang anak peminta-minta itu untuk makan bersama. Diperlihatkan pahalanya luar biasa. Ya Allah, kalau tahu begini pahalanya, aku semua akan kasih rotiku, aku akan semua kasih susuku buat anak itu. Begitu, Bu. Jadi pahala itu nanti akan didisplay, Bu, diperlihatkan pada saat kita sakaratil maut, juga nanti di alam kubur dilihatin tuh pahala ibu berbuat baik, termasuk juga mungkin dosa. Gitu, Bu. Jadi sekarang ibu yang jauh-jauh jalan itu, Bu, jangan ngeluh, Bu. Kalau bisa lebih jauh lagi, Bu. Gitu ya, Bu ya. Cari masjid yang jauh, jalan kaki 3 jam. Kebayang kalau di sini subuhnya jam 4, jam 3 sudah syuruk ya. Nanti jam 1 jalannya. Insyaallah. Ya, itu Sya'ban ya. Baik, serasa demikian ya, sudah syuruk. Ya, ini baru 2 ya. Saya percepat aja, Bu ya, nggak usah dijelaskan, Bu ya. Saya selesaikan hadisnya ya. Yang ketiga, wa firaghaka qabla syughlika. Gunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Yang keempat, monggo catat dulu, Bu, saya tunggu. Gunakan masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Yang keempat, wa syababaka qabla haramika. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kelima, wa ghinaka qabla faqrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Enggak bisa saya jelaskan, nanti insya Allah kalau saya kembali lagi saya terusin ya, to be continued kayak sinetron gitu ya. Insya Allah, terima kasih atas perjumpaannya. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat syuruk. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan aktivitas kita di pagi hari ini menjadi amal soleh buat kita semua yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.